Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di studio, saya tadi sudah menyampaikan bahwa insya Allah kita akan mendengarkan kembali tausiah selanjutnya. Yang insya Allah tentunya dengan tema-tema yang begitu menarik. Insya Allah hadir di tengah kita Ustadz Abu Musa, insya Allah beliau akan menyampaikan cara menghapus iri dan dengki. Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk dan informasi buat kita semua. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Ayo sama-sama. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Sebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih kencang. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dengan asbab sholawat ini Allah bersihkan hati-hati kita dari segala macam penyakit iri dan dengki. Amin ya robbal. Para pemirsa di rumah dan para pemirsa yang berada di studio dan terkhusus host kami Ustadz Abai Gifran, mudah-mudahan terus Allah muliakan dari dunia sampai akhirat. Amin guru. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau bertanya tapi jawab yang jujur. Kerudung hitam tak berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Baik, saya mau bertanya, di antara sekian jamaah yang ada di tempat ini maupun pemirsa yang berada di rumah, ada tidak yang mempunyai penyakit iri atau dengki? Ada tidak? Ada tidak? Insya Allah di sini tidak ada. Di sana, tapi katanya pindahan dari sini. Nih Masya Allah. Baik, berbicara tentang iri dan dengki, Masya Allah. Awas, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang sering kita lakukan akan bernilai sia-sia, bahkan terhapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas asbab adanya sifat iri dan dengki dalam diri kita. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, ulama kita mengajarkan agar menghapus iri dalam diri kita, yang pertama adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita terkadang mengukur sebuah kenikmatan hanya terbatas pangkat, kedudukan, materi. Tetapi terlebih daripada itu semua, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sering kita lalaikan, bahkan sering kita lupakan. Bangun tidur mata mampu memandang, itu nikmat bukan dari Allah. Bangun tidur kaki mampu melangkah, itu bukan
Nikmat dari Allah adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat inilah yang sering kita lupakan. Maka dari itu ayo pandai bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya. Dengan pandai bersyukur ini, insya Allah hati kita akan menjadi bersih dan kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki tanpa berpengaruh dengan orang lain. Mohon maaf, kita terkadang tetangga beli kulkas kita yang kepanasan. Betul tidak? Tetangga beli kipas angin kita yang kegerahan. Pas tetangga beli mobil, kita yang masuk ambulan mati. Masya Allah. Kenapa? Karena kurang pandai menjaga hati. Penting untuk kita semua, ayo sama-sama pandai menempatkan diri di mana kita berada. Dan ini yang menjadi poin kedua untuk menghapus sifat iri dalam diri kita adalah pandai memilih sahabat. Pernah main sama orang ini. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Yang artinya perbanyaklah sahabat-sahabatmu dalam kebaikan. Perbanyaklah teman-temanmu yang taat, yang ahli ibadah, yang rajin sholat, yang rajin menuntut ilmu, yang rajin membaca Quran. Kenapa? Karena sahabat-sahabatmu yang ahli ibadah kelak nanti akan mampu menarik tanganmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, momen ini ayo tengok depan belakang kita. Tengok samping kanan kiri kita. Ayah bunda yang berada di rumah, ayo sama-sama kita tengok tetangga-tetangga kita. Pandang wajahnya, ingat baik-baik. Kalau ternyata nanti saya diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan ternyata sahabat-sahabat saya yang ada pada malam hari ini tidak berada di surganya Allah. Dan ternyata ada dalam nerakanya Allah. Akan saya cari antum semua dan insya Allah akan saya tarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau ternyata nanti ketika para jamaah, para pemirsa di rumah ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah dan ternyata di surga tidak bertemu dengan saya, titip salam saya kepada Rasulullah, titip salam saya kepada Allah. Ingat malam ini, ingat hari ini kita berjumpa, kita duduk bersama yang tiada lain kita mengagungkan asma Allah, kita bermunazat, berzikir, bersolawat kepada baginda Rasul. Maka kalau nanti tidak ada saya dalam surga, ayo cari saya di dalam neraka dan masukkan saya ke dalam surga. Setuju? Setuju? Kan enak kalau kita kumpul bareng-bareng di dalam surga. Kita nyewa bis nanti Bapak masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Baik para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin yang ketiga untuk menghapus sifat iri dalam diri kita adalah ayo hati-hati terhadap lingkungan. Ingat kenapa? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap karakter kita. Ya, lingkungan yang baik insya Allah akan menjadikan diri kita menjadi baik. Namun sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh terhadap karakter anak-anak kita. Mohon maaf Bapak, kita semua bakal mati, betul tidak? Betul? Masya Allah, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Pak RW, Pak RT, semua bakal mati, betul? Dan ingat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak apa? Nih, virus COVID-19 adalah surat cinta dari Allah. Ternyata kita sudah masuk fase akhir zaman di mana sudah ada contohnya banyak orang yang mati secara mendadak. Malamnya masih ngaji, paginya mati. Ada yang begitu? Banyak. Malamnya masih tahajud, paginya mati. Malam masih main gapleh, balak 6, paginya mati. Malam masih main catur, sekak seter, paginya mati. Malam masih mancing bawa joran, paginya mati Bapak.
Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Maka dari itu, ayo, lingkungan yang terbaik adalah jangan jauh-jauh dari ulama-ulama kita. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu inilah yang menjadikan hati kita bersih dengan siraman rohani, dan tempat-tempat seperti inilah yang memang dirindukan hati kita untuk terus mencas diri kita agar semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di hamparan sajadah ini yang tiada lain adalah sebagai momen kita untuk membersihkan hati kita. Karena dengan asbab duduk di tempat inilah, insya Allah hati kita akan tertata. Hati kita akan terus meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit-penyakit hati, dan Allah gempur seluruh ruang iblis dalam diri kita agar Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa begitu dalam pemaparan yang beliau sampaikan, dan ini tentu menjadi ilmu buat kita semua. Ustadz Abu Musa, bagaimana cara ketika kita terus bisa menjaga husnuzon kepada orang lain? Baik, makna husnuzon adalah baik sangka. Ingat, hati ini ibarat raja, dan anggota tubuh kita adalah rakyatnya ataupun bala tentaranya. Jadi ketika hati berucap, ketika hati menginginkan sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan, maka si rakyat pastinya akan merespon. Maka dari itu, hal yang terpenting untuk berbaik sangka kepada orang lain adalah bagaimana cara kita memanage hati kita untuk tetap terus berada di dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau hati sudah terlembaga dengan keimanan, maka tangan akan memegang sesuai dengan tuntunan iman. Mata memandang sesuai dengan tuntunan iman, dan seluruh panca indera kita akan bergerak, berbuat sesuai dengan tuntunan iman. Subhanallah, luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Abu Musa, yang begitu luar biasa. Intinya jaga hati kita, jaga pandangan kita, jaga akhlak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk yang dengki dan iri kepada apapun. Insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita @cahayahati_news di segmen Jamaah Bertanya bersama para guru-guru kita. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia.